Setelah aku balik dari mengantarkan Christina, aku tersenyum sendiri, sambil berkata di dalam hati. Ternyata tak perlu jauh-jauh mencari perempuan. Di rumah dan di kantorku sendiri, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan bagiannya. Hei. Satpam wanita yang 7 orang itu, belum pernah ada satupun yang kugat. Pembantu yang manis dan pernah kerja di luar negeri itu pun, belum pernah kuberikan JTH. Karena menurutku, punya anak tajir melintir pun belum tentu enak daripada punya pembantu. Karyawati perusahaanku juga baru Christina seorang ini, yang sudah aku ajak dan mau. Padahal masih ada 4 orang lagi karyawatiku, yang bisa kujadikan alternatif selanjutnya. Tinggal bisa-bisaku saja, atur strategi tentunya. Yang penting perusahaanku berjalan terus sebagaimana mestinya. Bahkan belakangan ini perusahaanku, yang sebenarnya perusahaan Tante Aini ini, mengalami perkembangan yang pesat sekali. Kalau suatu saat nanti Tante Aini mengaudit, pasti beliau akan terperanjat kalau melihat perkembangan perusahaan yang atas namaku ini. Karena kegiatannya bukan sekedar ekspor pakaian ke Timur Tengah lagi. Banyak lagi kegiatan lainnya yang Tante Aini belum tahu. Tante Aini juga tidak tahu bahwa aku sedang bersama karyawatiku yang berasal dari luar Jawa ini. Tapi tiba-tiba handphoneku berdering. Ketika kulihat, ternyata call dari papaku. "Halo Pak," ucapku. "Kamu lagi di mana Dimis?" tanyanya. "Di rumah," sahutku. "Mami mau demikian. Sekarang sudah di rumah sakit bersalin. Kalau bisa kamu kesini sekarang ya," ucap papa. "Rumah sakit mana Pak?" tanyaku. Papa kemudian menyebutkan nama rumah sakit bersalin itu. "Oke Pak, aku mau mandi dulu sebentar lalu ke rumah sakit," ucapku. "Iya, Papa tunggu," sahut papa. Aku pun bergegas untuk mandi dan berangkat ke rumah sakit ibu dan anak yang paling terkenal di kotaku. Ketika aku tiba di depan papa, ternyata Mami sudah berhasil demikian bebinya cewek. Tapi Mami masih di ruang bersalin, belum pindah ke kamar perawatan. Papa cuma berdiri di depan pintu ruang perawatan yang masih kosong. "Demikiannya normal apa lewat Cesar Pak?" tanyaku. "Normal, Mami kan gak mau di Cesar," sahut papa. Beberapa saat kemudian, banker Mami tampak didorong oleh 2 orang perawat. Yang seorang hanya mendorong, yang seorang lagi sambil memegangi botol infus. Mami tampak sadar seperti biasa ketika melihatku berdiri di samping papa. Mami menyunggingkan senyum manisnya. Kemudian Mami dipindahkan ke atas bed di ruang perawatan. Infusnya pun dipasang pada tiangnya. Bebinya masih dibersihkan. "Sebentar lagi akan diantarkan ke sini," kata salah seorang perawat kepada papa. Setelah kedua perawat itu berlalu, aku menghampiri bed Mami. Lalu aku berbisik, "Selamat ya Mam, aku bahagia sekali." Mami menatapku dengan sorot mata penuh cinta. Lalu bitiwirnya tersenyum lagi. "Mau dikasih nama siapa putrimu?" tanya papa sambil menepuk bahuku. "Terserah papa aja, kan hitam di atas putihnya, itu putri papa. Aku hanya penumpang gelap, hehehe." Papa kemudian mengusap-usap rambutku sambil berkata, "Ya udah, nanti papa pikirkan dulu namanya." Tak lama kemudian, baby yang baru demikian itu pun diantarkan oleh seorang suster dan meletakkannya di samping Mami. Aku terkagum-kagum menyaksikannya. Putriku itu cantik sekali kelihatannya. Suster itu memberitahu Mami kalau babynya sudah boleh diberikan ASA. Setelahnya bisa diletakkan di baby box yang terletak di samping bed Mami. "Sudah diaksani Pak?" tanyaku kepada papa. "Sudah, begitu hadir juga Papa Akzani tadi." Ucapan papa terputus karena seorang wanita cantik yang kira-kira sebaya denganku muncul di ambang pintu kamar perawatan Mami ini. Wanita itu mencilikung tangan papa, lalu menghampiri beg Mami. Anda tahu dari siapa aku demikian?" tanya Mami kepada wanita itu. "Tahu dari Mama, makanya disuruh menjenguk ke sini," sahut gadis yang dipanggil anak itu sambil mencilikung sepasang pipi Mami. Lalu Mami menoleh padaku dan berkata, "Denis, ini adik bungsu Mami, jadi kamu harus manggil tante sama dia." Mendengar bahwa wanita yang bernama Ana itu adik Mami, aku pun mencilikung tangannya sebagaimana layaknya seorang keponakan kepada tantenya. "Kok baru sekarang ketemu Mam?" tanyaku. "Dia kan di luar negeri menuntut ilmunya." Setingkat dengan kelanjutan atas kalau di sini," sahut Mami.
lalu kami ngobrol ke barat ke timur. Sementara adik Mami yang bernama Ana itu berkali-kali memandang ke arahku, sambil senyum-senyum entah apa maksudnya. Tiba-tiba handphoneku berdering, ketika kulihat, ternyata dari Tante Aini. Aku pun bangkit dan bergegas keluar dari ruang perawatan Mami itu, untuk menerima call dari bosku, alias Tante Aini. Selamat siang Tante, apa kabar? Sehat, calon keturunan kita juga sehat. Kamu gimana? Sehat juga kan sayang? Sehat juga Tante, sahutku. Ada kabar gembira nih Denis. Ketiga kapal tanker yang dibeli atas nama kamu itu sudah selesai diservis dan direnovasi, sekarang sudah seperti baru semua, ucapnya. Wah bagus, kalau begitu Tante, apakah ketiga kapal tanker itu mau dijual lagi dalam keadaan sudah seperti baru lagi begitu? Tanyaku. Iya, kamu bisa nyariin calon buyarnya Yan. Memangnya Tante belum punya calon buyarnya? Belum, aku kan sedang ngidam, gak berani pergi-pergian, takut kenapa-kenapa. Ya udah, nanti aku cariin calon buyarnya, mudah-mudahan aja dapat. By the way, kandung Tante sekarang sudah berapa bulan ya? Sudah hampir 7 bulan sayang, gak sampai 3 bulan lagi, diam-diam kamu sudah jadi ayah kan? Hei, iya Tante. Oh iya, nanti kalau dapat buyarnya dan terjadi transaksi, dananya pegang aja sama kamu sayang. Jadikan untuk investasi buat perusahaan kita. Oh iya, kantor barunya sudah selesai? Belum Tante, mungkin 2 bulan lagi baru selesai. Oh iya, ketiga kapal tanker itu mau dijual berapa? Tante Aini lalu menyebutkan jumlah yang harus dibayar oleh buyer nanti. Nominalnya sangat spektakuler buatku, nolnya juga ada 12. Tante Aini juga mengirimkan banyak foto kapal-kapal tanker setelah diservis dan direnovasi itu lewat gua. Memang ketiga kapal tanker itu jadi tampak kinclong semua. Kemudian kami hentikan obrolan di phone itu setelah Tante Aini tahu bahwa aku sedang berada di rumah sakit bersalin bersama Papa. Kemudian aku masuk lagi ke ruang perawatan Mami, menghampiri Papa sambil berbisik. Ada bisnis Pak, bisa kita ngobrol di luar sebentar? Papa mengangguk, lalu mengikuti langkahku keluar. Kebetulan di luar ada bangku yang bisa dijadikan tempat duduk oleh aku dan Papa. Lalu kutawarkan ketiga kapal tanker itu kepada Papa seraya ku perlihatkan juga foto-foto yang tadi ku terima dari Tante Aini itu. Kapal-kapal tanker itu punya siapa? Tanya Papa. Hitam di atas putihnya punya Kupar, tapi sebenarnya punya Tante Aini, sahutku. Papa mengangguk-angguk, lalu berkata, yang bisnis beginian itu Irenka. Irenka, siapa dia Pak? Istri Om Safik. Om Safik adik Papa itu? Iya, kamu hafal gak nama adik-adik Papa? Nggak tuh, abisnya mereka jarang datang ke rumah, lagian adik Papa kan banyak ya. Adik Papa yang laki-laki 3 orang, yang perempuan 4 orang. Siapa aja nama mereka Pak? Aku mau simpen di HP-ku. Yang laki-laki namanya Safin, Guntar dan Pram. Iya, udah disimpan semua Pak. Yang perempuan siapa aja? Yang perempuan, Selai, Lin, Tony dan Bonita. Iya sudah disimpan semua Pak. Terus yang istri Om Safik tadi siapa? Serasa aneh namanya. Namanya Irenka, tentu saja namanya asing di telinga kita. Dia kan orang Greeks. Oh, istri Om Safik orang Greeks. Iya, ommu itu kan pernah tugas di Czech selama 3 tahun. Pulangnya bawa istri orang sana. Di Indonesia dia suka bisnis perkapalan. Tadinya cuma bisnis onderdilnya. Lama-lama bisnis kapal-kapal bekas juga. Wah, boleh tuh dihubungkan sama dia Pak. Sekarang sudah terlalu malam, besok aja Papa telepon Om Safiknya. Kalau butuh, pasti Irenka akan datang ke rumahmu nanti. Papa kasih aja alamat rumahmu ya. Iya Pak. Sahutku lalu aku dan Papa masuk lagi ke dalam ruang perawatan Mami dan Putri Mungilku. Sepertinya ini semakin banyak calon wanita-wanita cantik yang akan mengisi cerita kehidupan seorang Denis. Kira-kira siapa ya yang duluan? Anna ataukah Irenka? Oke, mari kita lanjutkan ke episode selanjutnya.